Nah, saudara, terkait dengan live streaming saya tadi malam yang saya kasih judul Fiksi Klaim Keutamaan Yurisdiksi Paus di Roma, saya sudah tandaskan sejelas-jelasnya tadi malam bahwa sisi itu merupakan reaksi, respons penggunaan hak jawab menanggapi tendensi anti-protestan, klaim-klaim bombastis tidak berdasar tanpa argumen, tanpa data, tanpa bukti, yang akhir-akhir ini terus-menerus diedarkan, dipopularkan oleh seorang Romo Katolik bernama Patrice Allegro, baik itu melalui TikTok maupun melalui YouTube. Itu bisa dibuktikan dengan sangat gampang sekali. Kemudian saudara-saudara, tanpa saya duga, tanpa saya expect, pada kolom komentar dari video live streaming itu muncullah komentar dari Romo Patrice Allegro yang screen capture-nya saudara bisa lihat sekarang di screen dan bisa membacanya. Nah, saudara-saudara, tadi saya bilang saya tidak expect, saya tidak berharap komentar semacam ini, karena begini, Pak Patrice Allegro ini kalau dia tidak berpendidikan, tidak terpelajar, hanya bermodalkan fanatisme buta, kemudian selama ini dia hanya dicekokin dengan klaim, dengan dogma, dengan doktrin, tapi tidak pernah punya kapasitas, kemampuan berpikir kritis dan menguji dogma-dogma itu, klaim-klaim itu dengan studi kesarjanaan, data sejarah. Kalau dia tidak punya perlengkapan akademik semacam itu, of course komentar semacam ini saya paham. Saya bisa paham kalau Pak Patrice Romo Patrice Allegro ini itu orang yang tidak berpendidikan, saya akan paham dia berkomentar dengan model dan bobot semacam ini. Masalahnya sebaliknya dari itu, Pak Romo Patrice Allegro ini seorang yang berpendidikan, bahkan dia punya jabatan gerejawi. Jadi saya tidak expect mendapat komentar dengan bobot yang sangat-sangat cetek, sangat memalukan semacam ini. Dan karena itu saudara-saudara, saya akan kasih beberapa komentar terkait dengan isi dan intonasi komentar dari Pak Romo Patrice Allegro tersebut. Pertama, kan sudah jelas bahwa di dalam live streaming itu saya menantang Anda untuk berdebat dengan saya di dalam sebuah perdebatan formal. Selama ini kan Anda hanya bikin rekaman-rekaman video pendek-pendek, kemudian bikin klaim heboh sana sini, mencap protestanisme itu bidat, dan berbagai macam klaim yang heboh dan bombastis Anda upload di TikTok, Anda upload di YouTube dan lain sebagainya, menyerang protestan secara membabi buta. Hanya klaim, tidak ada data, tidak ada argumen. Jadi ketika saya menantang Anda untuk berdebat, sebenarnya maksud saya adalah saya ingin ada satu occasion, satu peluang, satu kesempatan yang bisa Anda gunakan secara formal, secara beradab, secara akademis, secara bertanggung jawab. Occasion itu, kesempatan debat itu Anda gunakan untuk mensubstansiasi, membackup semua klaim-klaim bombastis Anda secara membabi buta, menyerang protestan itu. Gunakan itu untuk membackup itu, membuktikan itu di dalam dan melalui sebuah perdebatan formal. Nah, memang betul di dalam sebuah perdebatan kan kita tidak akan ngomong tentang semua topik yang selama ini memisahkan iman Katolik Roma dan iman Protestan. Itu saya paham. Itu sebabnya saya bilang mari kita tentukan satu topik yang spesifik, yang Anda rasa Anda ready untuk defend itu di dalam perdebatan. Kemudian ayo kita maju dan kita berdebat secara formal dengan menggunakan moderator yang juga terpelajar dan juga bertanggung jawab. Kita tentukan tema spesifiknya, aturan-aturannya, teknisnya, tanggal, dan lain sebagainya. Kemudian ayo kita main, ayo kita berdebat. Itu yang saya kemukakan. Dan itu super clear, super jelas di dalam live streaming saya. Kemudian Anda muncul dan bertanya, Anda mau apa Pak Deki? Saya mempertimbangkan 3 kemungkinan Anda mengajukan pertanyaan ini. Anda mau apa? Ketika saya sudah ngomong secara jelas di dalam live streaming itu. Kemungkinan yang pertama Anda itu tuli. Karena Anda tuli, maka Anda tidak mampu mendengar secara terang dan jelas apa yang saya kemukakan mengenai tantangan saya untuk kita berdua ada di dalam sebuah perdebatan formal. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Anda itu otaknya lemot. Karena otaknya lemot dengan kecepatan yang sangat luar biasa lambat, maka
otak Anda, kapasitas nalar Anda tidak mampu memproses informasi yang saya taruh di dalam live streaming itu dengan kata-kata tantangan yang sangat super jelas dan super clear. Atau kemungkinan yang ketiga, Anda tidak dengar, tidak simak apa yang saya kemukakan, tapi karena Anda tidak ingin dicap sebagai orang yang melarikan diri oleh para supporter buta Anda selama ini, maka Anda cepat-cepat datang buka video saya, kemudian Anda pause, tidak dengar apa-apa. Akhirnya Anda deliver satu komentar dengan model dan bobot semacam itu. Nah, either way, saudara-saudara, itu bukan ad hominem. Saya hanya sekadar mempertimbangkan kemungkinan kok seorang Romo Patris Allegro bisa datang berkomentar dengan isi dan bobot semacam ini. Yang kedua, Anda mengatakan saya itu hanya mengajar umat. Mengajar umat dengan cara menjadikan Protestanisme sebagai sansak Anda. Anda naik ring sendiri, pakai sarung tinju sendiri, ninju sendiri, kemudian loncat-loncat sendiri, kemudian bikin trofi bagi diri Anda sendiri, memutuskan bagi diri sendiri bahwa Anda menang, kemudian itu mengajar. Mengajar umat dengan klaim-klaim dusta dari Vatikan I dan Vatikan II mengenai kepausan, klaim-klaim yang tidak berdasar mengenai Marian dogmas, bahkan Anda tidak backup dengan argumen apapun dan data apapun, semata-mata membuat klaim-klaim begitu saja dan bombastis, dan Anda menyebut itu mengajar umat Anda bahwa Protestan itu heretik, mengajar umat Anda bahwa Protestan itu begini dan begitu. Itu namanya mengajar. Itu tidak terkesan bagi saya seperti seorang yang sedang mengajar. Itu hanya terkesan bagi saya seperti seorang yang sedang jualan obat yang diselingi dengan hiburan topeng monyet. That's it. Tidak punya nilai pedagogis, tidak punya nilai edukasi di dalam semua konten-konten Anda yang berisi serangan terhadap Protestanisme. Dan yang ketiga, saya tidak mengganggu hak heretik Anda. Lagi-lagi Anda bikin klaim kan, kalau mau bicara tentang heretik, bicara tentang bidat, ini saya hanya akan deliver kesimpulan aja, klaim aja. Jangan khawatir, kalau soal membuktikan itu saya gampang sekali buktikan, dan itu saya buktikan melalui live streaming yang panjang, 1 jam lebih, 1,5 jam dan seterusnya, berisi bukti, berisi literatur. Jadi saya tidak hanya akan klaim, tapi ini rekaman yang singkat. Jadi tolong maklumi kalau saya hanya sekadar bikin klaim. Bisa saya backup dan bisa saya buktikan dengan sulit. Kalau Anda bicara tentang heretik, maksudnya saya Protestan itu heretik, Anda perlu ingat, bukan Protestan yang mengklaim otoritas mutlak dan universal dengan bawa-bawa nama Tuhan Yesus, bawa-bawa Petrus. Itu klaim dusta. Bukan Protestan yang selama ini mengklaim bahwa ada seorang pemimpin gereja yang kalau dia mengajar dan declare doktrin ex cathedra, maka ajarannya itu infallible dan de fide, menjadi sesuatu yang wajib dan patut dan harus diimani. Itu fiksi. Itu mitos. Bukan Protestan juga yang ngajarin bahwa Maria itu co-redemptrix dan co-mediatrix. Bukan Protestan juga yang ngajarin tentang perpetual virginity. Bukan Protestan juga yang ngajarin Maria itu the Queen of Heaven. Bukan Protestan juga yang declare doktrin bahwa Maria itu diangkat tubuhnya ke surga. Itu semua adalah dusta. Itu semua adalah mitos. Itu semua adalah fiksi. Tidak ada data biblikal dan tidak ada data sejarah yang kredibel untuk semua ajaran-ajaran yang demikian. In fact, itu semua memimpin kepada penyembahan berhala. Bukan Protestan juga yang ngajarin tentang venerasi ikon dengan berdalih bahwa kita harus membedakan antara proskuneo dan dulia. Bukan Protestan juga yang ngajarin bahwa kita boleh berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, terutama kepada Maria, untuk minta tolong supaya Maria menjadi mediator antara kita dengan anaknya, karena Maria adalah the Queen of Heaven. Itu semua adalah ajaran yang tidak ada dasarnya di dalam Alkitab dan juga di dalam sejarah gereja. Itu semua tidak ada dasarnya, itu fiksi, itu semua mitos. Nah, saya bisa teruskan daftar tadi menjadi sangat panjang, tapi
Kamu bahkan mendeklarasikan anatema, kutukan untuk semua dogma yang tadi saya singgung itu bagi mereka yang menolak, yang tidak menerima itu sebagai ajaran resmi dari gereja. Jadi Anda mau bicara tentang heretik, mau bicara tentang bidat. Sebenarnya siapa yang bidat? Dengan mengingat semua yang tadi saya sudah singgung bagi Anda tentang dogma-dogma yang berjubel-jubel itu. Siapa yang sebenarnya bidat? Jadi kalau kita sekarang mau menjadikan ini sebagai ajang klaim-mengklaim, Anda klaim Protestan bidat, kemudian saya muncul dan balikin kepada kamu bahwa gereja kamu itu apostate, sudah murtad dan full of human-made dogmas. Full dengan ajaran-ajaran buatan manusia yang tidak ada dasarnya di dalam Alkitab dan juga di dalam sejarah. Kemudian itu menjadi edukasi apa buat umat? Itu menjadi pedagogi apa? Pendidikan apa buat publik? Hanya dengan sekadar klaim-mengklaim, saya muncul, kemudian Anda muncul dan bikin klaim, kemudian saya balas Anda dengan klaim. Apa itu nilai edukasinya, pedagoginya, pendidikannya bagi umat, pendidikannya bagi publik? Tidak ada. Jadi Anda tidak mengajar siapapun dengan apa yang Anda lakukan di TikTok, termasuk juga di YouTube, termasuk juga melalui komentar Anda yang super tidak berbobot itu. Waktu saya menanggapi Anda melalui live streaming itu, betapapun saya tidak setuju dengan posisi Anda, betapapun saya percaya, dan bisa saya buktikan bahwa pengajaran resmi Gereja Katolik Roma merupakan another gospel, Injil yang lain, dan Injil yang lain adalah Injil yang membinasakan. Saya percaya begitu, tapi saya menghargai Anda. Jadi terlepas dari apa yang saya percaya mengenai posisi Anda, saya menghargai Anda sebagai seorang pemimpin gereja yang punya jabatan gereja, sebagai seorang yang terpelajar dan seorang yang wajib dihargai. Itulah sebabnya saya mempersiapkan sesi yang formal, disertai dengan presentasi yang bisa saya tampilkan, sehingga literatur yang saya kutip saya tidak hanya mention, tapi Anda bisa lihat itu di screen. Data yang saya tidak hanya sebutkan, tapi Anda bisa lihat itu di screen. Itu adalah representasi, manifestasi dari penghargaan saya terhadap Anda. Kemudian Anda muncul dengan komentar begitu, kan Anda tidak menghargai saya itu. Anda tidak menghargai saya. Padahal saya sedemikian menghargai Anda dan audiens Anda. In case kalau mereka nanya ini apa buktinya, saya tampilkan sehingga bisa dilihat oleh biji mata mereka sendiri. Jadi Anda muncul dengan komentar begitu itu sangat memalukan dan jujur saja itu sangat mengecewakan. Tapi oke lah. Karena Anda memang hanya bisa komentar dengan level bobot, mutu semacam itu. Maka terima kasih, komentar Anda itu mendorong saya untuk terus menjadikan ini sebagai seri yang akan saya jadikan berjilid-jilid di channel ini. Menanggapi Anda, bukan untuk menyerang. Menanggapi Anda, memperlihatkan bahwa posisi yang di atasnya Anda berdiri dan yang Anda jadikan acuan untuk menyerang Protestanisme adalah pasir yang goyah, adalah lumpur yang tidak berdasar untuk Anda pijaki sebagai dasar dari iman Anda. Jadi jangan khawatir. Saya akan tetap menghargai Anda. Itulah sebabnya pembahasan-pembahasan saya nanti pada seri-seri selanjutnya akan tetap bersifat formal. Saya akan tetap perlihatkan buktinya, literaturnya, dan lain sebagainya ditampilkan di screen. Kemudian saya kasih penjelasan, saya kasih argumennya. Itu bentuk saya menghargai Anda. Sehingga para penonton juga bisa mendapatkan edukasi, dan edukasi yang berdasar, bukan hanya dengar klaim-klaim heboh dan bombastis seperti yang Anda lakukan selama ini kepada mereka. Terima kasih Romo Patris Allegro. By the way, hal terakhir sebelum saya selesaikan rekaman ini, tolong belajar membedakan antara klaim dan argumen. Soal bikin klaim itu siapa saja bisa bikin klaim, termasuk orang gila juga bisa bikin klaim. Oh, saya pergi ke Venus. Oh, saya bela bulan menjadi 15 biji. Saya menangkap raksasa hanya dengan jari kelingking saya. Saya menyatakan bahwa Protestan itu bidat. Saya mengklaim diri saya memiliki otoritas mutlak dan universal atas semua gereja di sepanjang zaman di berbagai tempat di seluruh dunia. Saya berhak mendeklarasikan dogma ex cathedra, dan kalau kamu tidak setuju, kukutuk kau jadi kodok. Itu semua klaim. Karena pertanyaannya sekarang adalah, apa buktinya?
Apa bukti dari semua klaim itu? Apa argumennya? Jadi meskipun 10 juta kali Gereja Katolik Roma bikin konsili, kemudian orang-orang seperti Anda muncul ke hadapan publik dan mengatakan Protestan itu heretik, Protestan itu bidat. 10 juta kali kamu bikin konsili model begitu. Tapi kalau tidak ada dasarnya, tidak ada substansinya, tidak ada buktinya, kamu tidak bisa backup itu melalui eksegesis yang bertanggung jawab terhadap teks-teks kitab suci yang kamu kutip, dan backup itu melalui data sejarah yang reliable, yang handal. Meskipun 10 juta kali kamu declare Protestan itu bidat, itu hanya gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Dan klaim-klaim semacam itu, deklarasi-deklarasi semacam itu, betapapun banyaknya dan betapapun tajam kedengarannya, tetap tidak sedetik pun juga dapat berkhasiat sebagai silet, bahkan hanya untuk mencukur kumis. By the way, itu bukan tentang kumis Anda. Jangan GR. Tuhan memberkati.